Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para tutor dan mahasiswa-siswi sekalian. Perkenalkan, nama saya Eleonora Wangkung. Saya dari Universitas Terbuka Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor pengembangan organisasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah 1. Berikut pertanyaannya. Kemukakan satu contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasinya dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi publik tersebut. Di sini saya mengambil satu contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili saya, yaitu Puskesmas Seba. Puskesmas Seba berlokasi di Kelurahan Meba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Pengamatan saya pada perubahan Puskesmas Seba. Dalam beberapa tahun terakhir, Puskesmas Seba menunjukkan beberapa perubahan, antara lain: yang pertama, peningkatan infrastruktur dan fasilitas. Saya melihat adanya renovasi gedung, penambahan ruang tunggu yang lebih nyaman, pengadaan peralatan medis baru seperti alat USG dan EKG sederhana, serta implementasi sistem rekam medis elektronik atau RME secara bertahap. Yang kedua, perluasan layanan. Puskesmas Seba mulai menawarkan layanan konsultasi gizi, program kesehatan ibu dan anak yang lebih komprehensif, serta beberapa layanan kesehatan gigi dasar. Sebelumnya, layanan yang tersedia cenderung terbatas pada pemeriksaan umum dan pengobatan penyakit menular. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada indikasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan secara berkala. Selain itu, terlihat penambahan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter umum, perawat, dan bidan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Selain implementasi RME, Puskesmas Seba mulai memanfaatkan media sosial dan website untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat, jadwal pelayanan, dan pendaftaran online untuk beberapa layanan. Yang kelima, peningkatan keterlibatan masyarakat. Puskesmas Seba mulai mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan secara rutin di lingkungan sekitar, melibatkan tokoh masyarakat, dan membentuk kader kesehatan. Itulah perubahan yang saya amati beberapa tahun terakhir di Puskesmas Seba. Lanjut pada pertanyaan nomor 1. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan? Jelaskan. Puskesmas Seba perlu melakukan beberapa perubahan karena beberapa alasan yang mendasar dan didorong oleh berbagai faktor. Yang pertama, tuntutan dan harapan masyarakat yang meningkat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan kesehatan yang mereka terima. Mereka menginginkan layanan yang lebih komprehensif, mudah diakses, dan berkualitas. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kedokteran dan teknologi informasi
memungkinkan puskesmas untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Peralatan medis baru dan sistem informasi dapat meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pengelolaan data pasien. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah terus mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, dan program-program kesehatan nasional. Puskesmas Seba perlu beradaptasi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, persaingan dengan fasilitas kesehatan lain. Meskipun merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Seba juga menghadapi persaingan tidak langsung dengan klinik swasta, praktik dokter pribadi, dan bahkan apotik yang menawarkan layanan kesehatan tertentu. Peningkatan kualitas layanan menjadi penting untuk mempertahankan dan menarik pasien. Yang kelima, kesadaran internal akan kebutuhan peningkatan. Manajemen dan staf Puskesmas Seba mungkin memiliki kesadaran internal akan adanya kekurangan dan potensi peningkatan dalam organisasi mereka. Keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dapat menjadi pendorong perubahan tersebut. Lanjut pada pertanyaan nomor 2. Model diagnosis mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Jelaskan. Salah satu model diagnosis yang cocok digunakan oleh Puskesmas Seba sebagai dasar untuk melakukan perubahan adalah model 7S MC15 atau MC15 7S Framework. Model ini mengidentifikasi 7 elemen internal organisasi yang perlu selaras agar organisasi efektif. Yang pertama, strategi. Rencana organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam konteks Puskesmas Seba, ini bisa berupa strategi untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, struktur. Cara organisasi diorganisir termaksud hierarki, departementalisasi, dan mekanisme koordinasi. Puskesmas perlu meninjau apakah struktur saat ini mendukung tujuan perubahan yang diinginkan. Yang kelima, style atau gaya kepemimpinan. Cara manajemen memimpin organisasi dan berinteraksi dengan staf. Gaya kepemimpinan yang suportif, partisipatif, dan visioner akan memfasilitasi perubahan. Yang keenam, staf. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia organisasi. Puskesmas perlu memastikan staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan. Yang ketujuh, skills atau keterampilan. Kemampuan dan kompetensi unik yang dimiliki organisasi secara keseluruhan. Mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perubahan adalah krusial. Ketujuh model tersebut cocok karena memberikan pandangan holistik terhadap organisasi, tidak hanya fokus pada aspek formal seperti struktur, tetapi juga pada aspek informal seperti budaya dan nilai-nilai. Dengan menganalisis ketujuh elemen ini,
Puskesmas Seba dapat mengidentifikasi area mana yang perlu diubah dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan saling mendukung dan terintegrasi. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Jelaskan. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok untuk Puskesmas Seba adalah model 8 langkah Kotter atau Kotter's 8 Steps Model. Model ini bersifat terstruktur dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif, terutama dalam konteks organisasi yang mungkin memiliki resistensi terhadap perubahan. 8 langkah tersebut adalah: yang pertama, menciptakan urgensi, mengkomunikasikan pentingnya perubahan dan mengidentifikasi potensi risiko jika tidak ada perubahan. Puskesmas Seba perlu meyakinkan seluruh staf dan stakeholder tentang perlunya peningkatan layanan dan adaptasi. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat. Membangun tim inti yang memiliki pengaruh dan komitmen untuk memimpin dan mendukung perubahan. Tim ini bisa terdiri dari kepala puskesmas, dokter senior, perawat, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Merumuskan visi yang jelas tentang kondisi puskesmas yang diinginkan setelah perubahan dan menyusun strategi untuk mencapainya. Visi ini harus mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Menyebarkan visi dan strategi perubahan secara luas dan berulang-ulang kepada seluruh staf dan stakeholder menggunakan berbagai saluran komunikasi. Yang kelima, memberdayakan aksi yang luas. Menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi implementasi perubahan dan memberikan wewenang kepada staf untuk mengambil tindakan yang mendukung visi. Yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Merencanakan dan merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang dicapai dalam proses perubahan. Ini akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri staf. Contohnya, keberhasilan implementasi RME di satu unit layanan. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Menggunakan momentum dari kemenangan jangka pendek untuk mendorong perubahan yang lebih besar dan lebih kompleks. Perubahan awal harus menjadi landasan untuk inisiatif perubahan selanjutnya. Yang kedelapan, melembagakan pendekatan baru. Mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya, organisasi, dan praktik sehari-hari agar perubahan tersebut berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui perubahan kebijakan, prosedur, dan sistem evaluasi kinerja. Model Kotter cocok karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk mengelola perubahan yang kompleks. Langkah-langkahnya yang berurutan membantu memastikan bahwa semua aspek penting dari proses perubahan dipertimbangkan, mulai dari menciptakan kesadaran akan kebutuhan perubahan hingga memastikan keberlanjutannya. Mengingat sektor publik seringkali memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan perubahan, pendekatan yang terstruktur seperti model Kotter dapat sangat membantu Puskesmas Seba mencapai tujuannya. Sekian saja jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tutor pengembangan organisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan.
dalam menyampaikan jawaban tersebut. Sekian dan terima kasih.